Hai fellas, kembali lagi dengan kita di Potena Podcast Athena, tempat berbagi informasi dan inspirasi seputar isu-isu lingkungan. Di sini kita akan berbincang, berdiskusi, dan mendalami berbagai topik menarik yang berkaitan dengan pelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Halo guys, kembali lagi bersama aku Cian Azamina di Potena Podcast Athena. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin sering kita lihat tapi jarang banget diperhatiin, yaitu air limbah dari sisa pencucian kendaraan. Di sini aku nggak sendirian nih, Potena udah kedatangan 2 tamu spesial, yaitu Kak Nabila dan Kak Alia, pelajar dari SMK Negeri 5 Surabaya. Halo guys. Dari kelas 12 jurusan KPS dari SMK Negeri 5 Surabaya. Dan aku Alia Mustika dari kelas 12 jurusan KPS juga. Oke, kita langsung aja ya ke topiknya. Sebenarnya air bekas cuci kendaraan itu beneran bahaya nggak sih buat lingkungan sekitar? Kan banyak yang mikir, cuma air sabun doang. Nah itu dia, banyak yang rasa air limbah dari pencucian kendaraan tuh nggak ada apa-apanya. Padahal di dalam air itu tuh ada banyak zat yang kita nggak bisa lihat. Nah misalnya kayak oli, minyak, fosfat, debu-debu dari logam kendaraan. Terus ditambah lagi bahan kimia dari sabun atau deterjen yang kita buat nyuci kendaraan itu tadi. Nah kalau air ini langsung dibuang ke selokan atau ke tanah, itu bisa meresap ke sumber air kita. Bahkan bisa masuk ke sungai dan nyemarin lingkungan kita sendiri. Dan masalahnya bukan cuma itu sih Kak. Kandungan minyak dalam air bisa bikin lapisan di permukaan air juga. Jadi menghalangi oksigen yang masuk. Dan makhluk hidup di air tuh kayak ikan, tanaman, bisa mati. Oh, nggak nyangka loh. Ternyata efeknya besar banget ya. Ya makanya kita tuh udah melakukan beberapa riset dan penelitian tentang gimana sih cara mengolah limbahnya itu biar bisa digunakan kembali. Jadi setelah tahu kalau limbah ini bisa bahaya banget, kami mulai cari cara biar air bekas cuci kendaraan itu nggak langsung dibuang gitu aja. Kita menggunakan 3 metode, yaitu gabungan dari koagulasi, fitoremediasi, dan adsorpsi. Nah untuk koagulasi itu kita pakai biji kelor sebagai koagulannya, fitoremediasi pakai eceng gondok, lalu adsorpsi pakai karbon aktif dari tempurung kelapa. Kayaknya kan metode ini juga belum cukup familiar di masyarakat sekitar. Apalagi kan ini gabungan dari 3 metode sekaligus. Ya, kita memilih metode tadi karena beberapa alasan. Selain mudah didapatkan di lingkungan sekitar, bahannya juga ramah lingkungan dan terbukti efektif. Jelasin lebih detail dong, alat-alat apa yang kalian gunain waktu proses penelitian. Nah kita ada glass beaker untuk wadahnya, lalu ada saringan mesh, TDS meter dan pH meter. Nah, kakaknya tahu nggak TDS meter dan pH meter itu apa? Kalau TDS meter sih aku nggak tahu ya, tapi kalau pH meter aku tahu, yang buat ngukur tingkat keasaman air itu kan. Bener banget Kak, TDS meter itu buat mengukur total padatan terlarut pada sebuah lautan. Nah, kita jadi tahu air yang bakal dibuang itu masih berbahaya atau enggak. Oh gitu ternyata. Terus gimana hasil akhirnya? Kalian berhasil gak bikin air limbahnya jadi lebih aman buat dibuang? Ya kita bisa dibilang hasilnya cukup memuaskan sih. Yang awalnya air limbah itu sifatnya kurang sesuai dengan standar pH air bersih, jadi lebih layak untuk digunakan kembali daripada air limbah yang langsung dibuang. Memang sih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, tapi metode ini tuh udah terbukti efektivitasnya. Kami juga belajar kalau dengan pengolahan air limbah itu bisa dilakukan dengan biaya murah, tapi hasilnya tetap baik. Bener banget Ai. Metode ini sebenarnya bisa banget diterapkan di tempat pencucian kendaraan kecil. Ya. Supaya limbahnya nggak langsung mencemari lingkungan. Skala domestik gitu ya. Iya. Terus kami juga mikir buat ngajarin orang-orang di sekitar kita buat edukasi lah tentang pentingnya pengolahan air limbah ini. Nah, betul. Oh, nggak nyangka ya pelajar SMK kayak kita ini bisa menghasilkan riset sekeren ini. Jadi sebenarnya nggak perlu teknologi yang mahal ya buat mulai ngelola limbah. Asalkan ada kemauan dan kreativitas, pasti bisa.
Nah, betul banget nih Kak Jian. Asal ada niat dan usaha, semuanya itu kita bisa lakuin sendiri. Apalagi sekarang kan banyak informasi yang bisa kita akses buat kita belajar sendiri dari Google atau Iya, dari internet sumber ya. lain internet. Ya. Iya sih, kami juga berharap penelitian ini bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda kayak kami Nah, iya. biar lebih peduli sama lingkungan. SMK gitu ya. Iya. Keren banget Kak Bila dan Kak Aya. Makasih banyak ya udah mau berbagi cerita dan pengalaman kalian di sini. Semoga penelitian kalian terus berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Amin. Dan buat teman-teman yang nonton, yuk mulai peduli sama limbah-limbah di sekitar lingkungan kita. Ya guys, sebelum penutupan, aku ada slogan nih yang cocok buat tema podcast kali ini. Apa tuh? Ikutin aku ya guys. Oke. Bijak dalam aksi untuk bumi lestari bersama Potena. Ini dihitung dulu. Aku hitung dulu. Ya, kita hitung dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Bijak dalam aksi untuk bumi lestari bersama Potena. Sampai jumpa di channel berikutnya. See you.